Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi bi'adadi kulli man ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya ahad ya samad ya man lam yattakhidh sahibatan wala walada ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Dengan tidak ada mengurangi kehormatan, keutamaan, kemuliaan dari seluruh anak bangsa yang masih ada di luar negeri atau anak bangsa yang di dalam negeri. Sangat istimewa pada anak bangsa yang ada di Palestin yang sedang gigih giat memperjuangkan cita-cita masyarakat Islam di Palestin untuk menjaga Masjidil Aqsa sebagai benteng pertahanan Islam yang ketiga. Kemudian saya berbicara di malam hari ini di atas 3 perkara. Perkara yang pertama, karena banyak orang daripada sahabat kita yang menyuruh masalah keturunan Habib Ba'alawi. Apakah benar yang dikatakan di dalam sosial media atau bukan? Saya mengatakan menurut kitab yang sudah saya pelajari, keturunan Ba'alawi itu benar dan sahih. Ketika telah berlaku adat dari dulu ke dulu, Ba'alawi itu memang benar keturunan Rasulullah, maka kita tidak usah mencungkil-cungkilkan lagi, dan tidak ada manfaat bagi kita, karena kelebihan orang itu bukan masalah keturunan Ba'alawinya. Kelebihan orang itu sehingga dita'zim oleh sekalian masyarakat di seluruh Indonesia, malahan di seluruh dunia, karena mereka itu berjaga malam beribadat. Apabila ada 4 unsur daripada kita, pasti kita insya-Allah akan berkhidmat seluruh umat manusia yang ada di atas permukaan bumi ini. Yang pertama, menjaga malam karena ibadat. Orang Habib
kebanyakan menjaga malam dan beribadat. Yang kedua, tidak banyak makan. Orang Habib kebanyakannya tidak banyak makan. Isba' qabla syaba'. Yang ketiga, orang habaib mengasingkan diri, dalam arti tidak mengikat dengan makhluk. Dia selalu mengikat dengan Allah, mengasingkan diri. Yang keempat, tidak banyak bicara. Mereka itu bicara yang betul-betul saja. Orang itu tidak dengki, tidak iri hati. Yang maksud sifat ihsan bagi orang itu terjaga. Inilah penyebab sekalian masyarakat yang ada di Indonesia membuat khidmat kepada sekalian habaib. Membuat khidmat. Kalau kita ada sifat yang macam itu, kita akan dibikin juga oleh masyarakat luas berkhidmat kepada kita. Maka janganlah beriri hati. Wala tamannau bima fatalallah. Jangan kamu beriri hati dengan barang yang telah dikurniakan oleh Allah. Seperti para habaib yang telah dikurniakan oleh Allah. Sekalian masyarakat muslim, terutama di Indonesia, berkhidmat tawadhu di hadapan para habaib. Ini kurnia Allah yang perlu diingat. Wala tamannau bima fadalallah, dalam surat Nisa. Ini yang perlu diingat. Itu bukan masalah yang dipertikaikan. Apabila telah mengakui Bani Alwiyah daripada zuriat Tuan Fatimah Tuan Rasulullah, ya sudah, tidak ada urusan apa dengan kita. Seperti orang mengaku saya orang miskin, ya udah, kalau ada zakat kasih ke dia. Kalau mengaku saya keturunan Rasulullah, ya udah, tidak usah kasih zakat ke dia. Itu saja masalah. Dan untuk Indonesia ini ada sedikit bahaya kalau tidak ada para habaib. Kalau tidak ada para habaib, ada sedikit bahaya. Jangan ingat itu ada kerja jadi mufti Belanda. Mana ada mufti Belanda? Mufti untuk kita umat Islam. Qadhi, mana ada qadhi istilah Belanda? Tidak ada. Mufti untuk kita umat Islam, yang menikahkan umat Islam, yang mendamaikan daripada umat Islam. Ini masalah. Ini masalahnya. Bukan berkhidmat ke Belanda. Diangkat oleh para ulama, misalnya Batavia, oleh ulama yang ada sekitarnya. Habib itu jadi mufti. Mufti itu bukan untuk Belanda, untuk kita. Apabila kita ada sengketa, ada mufti. Bahaya besar kalau tidak ada mufti dalam dunia. Lihat dalam kitab Fathul Mu'in, bahaya besar. Jadi ini bukan masalah yang rumit sangat, kecuali dirumit-rumitkan. Bahaya sekali kalau tidak ada para habaib di atas permukaan bumi kita ini. Ini bahaya. Jadi saya ulang satu kali lagi, wala tamannau bima faddalallah. Jadi masalah nasab tidak boleh dicungkir-cungkirkan. Itu pun nasab orang,
bukan dasar kita. Orang itu hidup damai, hati baik, bukan bikin ribut. Orang itu bercita-cita ingin menjelaskan perkara-perkara yang belum jelas, itu saja. Perkara-perkara umat, perkara-perkara rakyat yang belum jelas, supaya jelas. Bukan dengki, bukan iriati, tidak. Yang mana yang namanya para habaib, tidak ada yang dengki, tidak ada yang iriati, tidak ada. Cuman mereka itu bercita-cita sehingga negara ini adil, makmur, dan berbahagia. Itu saja. Bukan ada macam-macam. Ini menurut pandangan saya. Kemudian yang kedua, masalah Palestina. Saya tiap kali mendakwahkan untuk kemenangan Palestina. Boleh duduk kena dia apa? Malahan tiap malam, tawar tiap hari. Sehingga Palestina ini wajib menang. Selalu saya terangkan tidak mengenal apakah banyak orang yang benci kepada saya atau tidak peduli itu. Wala yakhafuna laumata laim. Tidak mempeduli banyak orang yang suka mencela. Yang penting Palestina ini menang. Wahai segenap lapisan masyarakat, terutama yang ada di Indonesia. Kedua yang lebih utama lagi yang ada dalam negeri Aceh, Darussalam, negeri Aceh, Sermi Mekah. Yuk sama-sama kita berdoa tiap malam, berdoa. Karena masalah Palestina, masalah tanggung jawab kita semua. Apalagi kita masyarakat Aceh ada hubungan yang luar biasa dengan Palestina, Jalur Gaza yang terutama. Lihat sejarah, bahasa sejarah, peradaban kita di Aceh lebih kepada peradaban orang Jalur Gaza. Ini masalahnya. Dulu orang Jalur Gaza kenduri maulid, kita kuri maulid. Sekarang kita nggak tahu. Padahal sekiranya ini maaf, orang Palestina melakukan kenduri maulid, insya Allah Palestina menang dengan sempurna. Karena ini telah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dulu. Menang. Ajak Mahmud Abbas supaya ciptakan kenduri maulid di tiap-tiap rumah, bikin kenduri maulid walaupun dengan seala kadar. Kemudian kalau boleh baca berjanji, insya Allah menang apa yang telah dilakukan oleh leluhur bangsa Palestina dulu yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Juga kita masyarakat Islam yang ada di dalam dunia baca selawat kepada Nabi dan minta sama Allah pilih supaya Palestina menang, hilang gemilang. Seperti yang saya utarakan beberapa malam, dan kita andai kata masyarakat Islam dalam dunia bernazar atau berdoa atau tawasul sehingga menang Palestina, insya Allah Palestina menang.
Palestina menang. Kemudian yang ketiga, saya selalu menganjurkan bagi masyarakat Aceh, terutama orang Gabdan, tolong kali ini coba menangkan Zakir Manaf dan Dikfat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Tolong. Dan di samping mengusaha, juga tolong berdoa. Siapa tahu dengan menangnya Mualim dan Dikfat, apalagi orang itu barisan perjuangan, siapa tahu kita boleh membuat atau sekaligus atau boleh saja kita ajak Zakir Manaf supaya diberikan leluasa ke Palestina, bisa saja untuk berjihad, berjuang di jalan Allah. Kemudian itulah yang selalu saya ke sini ke sana berjuang sehingga Zakir Manaf Dikfat menang di pemilu kali ini. Ini perlu diingat. Yang bahasa Aceh, seluruh orang KPA, seluruh orang PA, seluruh orang mantan perjuangan atau orang perjuangan yang dalam Luar Aceh, jak sama-sama kita berjuang untuk kemenangan Zakir Manaf. Pakat Pakarya pakat long, Bandung Udin Kapla pakat demah, pakat. Wahai Pakarya, wahai Udin Kapla, jak sama-sama kalinya tak menang Zakir. Bekna jid ke masalah sepuluh, dah na masalah yang menang Zakir Manaf. Lagi awak tuan sama-sama di biar mangat bak berhaba. Dung kamu orang yang kompak untuk menang Zakir Manaf. Walau Pakarya pendiri partai PA, kahana tim dia yang ke tim yang, tapi bak ulung pakat. InsyaAllah lu nak kalau melompok cik dan Pakarya. Dan lalu dengar Pakarya kagak dukung Zakir Manaf. Apa betul bersalah, wallahualam. Pakarya din Kapla Madum Karjo Namban Abizarul sama Langah Mandum, tokoh-tokoh ulama Madum kadukung Zakir Manaf. Namban macam meluk dengar Namban ulung yang bisik balun. Dan lagi betul lagi apa Karya dia orang pihak mungkin ketulak dem budayanya kata wa kenal kalau kan lagi yang Udin Kapla mungkin tinggal dengan Eklibia Amban PA kan turunan daripada agam barisan sipil, barisan militer. Masalah hana hanjit terpujuk, ada tim. Hanjit terpujuk, tim ada tim pun hanjit. Amban. Nyaw kalinya beda kelihah mungkin. Lun kena-kenan. Irwandi kena-kenan. Muhammad Azhar kena-kenan. Kaum Zaholo. Puyana mungkin. Amban. Bandung mungkin. Pak yang mungkin. Pegahan mungkin yang salah. Maka enak pandangan ni Pak Ulun. Mudah-mudahan Bandung dengan masyarakat Aceh sama ada ni Pak Eklibia atau Kombantan atau orang-orang yang berjuang, ya sama-sama ada dukung kemenangan Zakir Manaf supaya Nanggro aman,
damai, adil dan makmur. Enak kementerian ulun yang sama-sama dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alani ujibu da'ani idza da'ani wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal hananul mannanu waliyus samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli rahimin. Ya Allah, ya Allah, unsuril mujahidin. Ya Allah, ya Allah, irhamil muslimin. Ya Allah, ya Allah, alikil kafirin. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadin Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bijahin Nabi irhamna ya karim ya Allah. Umnangku ya Allah, perjuangan ulunku istina. Nabi umnang ini perjuangan kamu ya Allah ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Padam doa